الله ربي والإسلام ديني ومحمدا رسول الله. Di video kali ini saya akan mengulas tentang ngaji sebagai thariqah. Tinggi rendahnya derajat keulamaan seseorang bisa dilihat dari bagaimana ia memberi penghargaan terhadap ilmu. Sebagai misal, seorang kiai kok teledor dalam masalah ngaji, atau jadwal ngaji dan salat jamaahnya kok dikalahkan dengan jadwal lain. Kiai yang seperti ini layak untuk diragukan kekiaiannya. Terkadang ada pula seorang kiai yang lebih bangga ketika diundang dalam hajatan partai atau sekadar mengimami doa di partai itu, sampai-sampai ngaji dan jamaah pun terbengkalai, santri tidak terurus. Meskipun karena sesuatu hal seseorang bisa disebut kiai, namun bagaimana bisa orang yang seperti ini disebut ulama, kemudian ngaji sebagai thariqah? Ngaji sebagai sarana pewarisan ilmu, dan nilai-nilai inilah yang menjadikan seorang ulama menyandang predikat pewaris para nabi. Sebagaimana disebutkan, al-ulama waratsatul anbiya, para ulama adalah pewaris para nabi-nabi. Sebab, melalui ngaji, sunnah dan keteladanan Nabi diajarkan, melalui ngaji, tradisi para sahabat dan tabi'in diwariskan, dan melalui ngaji pula, seorang santri membuang gelap dan rancunya nalar, lalu dengan pelan-pelan, dengan sabar dan telaten, menuju terangnya ilmu, yang berarti, runtutnya nalar dan terangnya berpikir. Ingin mencapai makom yang tinggi tanpa ngaji adalah tertipu atau sia-sia. Menilik betapa pentingnya ngaji dan belajar, satu hal yang sering disampaikan dan diingatkan Abuya Dimyati kepada para santri dan kiai adalah, jangan sampai ngaji ditinggalkan karena kesibukan lain ataupun karena umur, sebab ngaji tidak dibatasi umur. Sampai-sampai kata Abuya Dimyati, thariqah aing mah ngaji, atau ngaji dan belajar adalah thariqahku. Pesan itu sering diulang-ulang, seolah-olah Abuya ingin memberikan tekanan khusus, jangan sampai ngaji ditinggal meskipun dunia runtuh 1000 kali, apalagi demi sekadar hajatan partai. Dan memang Abuya Dimyati mengungkapkan pernyataannya itu bukan sebatas retorika belaka, betapa seriusnya Abuya mengurus masalah yang satu ini, dan tanpa kecuali kepada putra-putrinya dan tentu saja, kepada para santri, Abuya menekankan arti penting jamaah dan ngaji sehingga seakan-akan mencapai derajat wajib, tak bisa ditawar bagi santri, apalagi bagi putra-putrinya. Abuya Dimyati tidak akan memulai salat dan ngaji, kecuali putra-putranya yang seluruhnya adalah seorang hafiz atau hafal Al-Quran itu sudah berada rapi, berjajar di barisan shaf salat. Jika belum datang, maka kentongan sebagai isyarat waktu salat pun dipukul lagi bertalu-talu sampai semua hadir, dan salat jamaah dimulailah. Dalam masalah ngaji dan jamaah tersebut, rukhsah atau keringanan sebenarnya juga diberikan Abuya kepada putra-putra tertua. Karena mereka juga harus mengatur anak-anak dan keluarga, sesekali atau 2 kali telat dalam jamaah tidaklah mengapa. Akan tetapi, kelonggaran ini justru membuat putra-putra tertua itu sungkan karena terkait masalah keteladanan kepada yang lebih muda dan para santri. Artinya, rukhsah tidak pernah benar-benar dimanfaatkan begitu saja. Abuya Dimyati menerapkan strategi itu karena yang tua-tua telah lulus penggemblengan di awal-awal mujahadah. Sebaliknya, untuk putra-putra termuda tidak ada ampun lagi. Mereka berada di dalam pengawasan ketat Abuya sehingga jamaah tidak dimulai ketika mereka belum hadir. Demikian ulasan terkait dengan ngaji sebagai thariqah. Di video selanjutnya akan saya ulas tentang putra-putri Abuya sebagai santri Abuya. Untuk itu subscribe channel ini dan bunyikan loncengnya agar dapat mengetahui video terbaru dari kami. Sampai jumpa dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.